Halo guys, jadi dalam video kali ini aku akan ngebahas tentang pengalaman aku sebagai salah satu orang yang terpapar dalam virus corona. Sebelumnya aku mau bilang kalau dalam video ini aku nggak ada maksud untuk pamer atau apa, karena aku cuma pengen nge-share pengalaman aku selama aku terpapar virus corona ini untuk kalian yang mungkin lagi jaga-jaga dari virus ini atau mungkin juga sedang berjuang dalam menghadapi virus ini. Dan di sini aku bakal ngebahas juga tentang harga-harganya secara detail. Jadi virus ini tuh pertama aku demam pada hari Jumat tanggal 31 Juli. Itu aku demam sampai besoknya hari Sabtu tanggal 1 Agustus. Dan selama demam ini ya kayak demam biasa, demam biasa lah, nggak ada beda-bedanya gitu. Dari demam itu aku nggak bisa ngerasain makanan dan juga nggak bisa cium bau. Itu terjadi selama 1 minggu ke depannya. Soalnya kalau misalnya kita demam kan biasa kayak mulut kita pahit gitu kan, dan itu kayak wajar. Cuman kok ini udah 1 minggu tuh tapi nggak balik-balik, ngerasainnya tuh nggak balik-balik. Nah, karena mami aku curiga, jadi akhirnya kita periksa ke rumah sakit THT Profesor Nizar, dan itu pada tanggal 7 Agustus hari Sabtu. Di sana pertamanya tuh aku disuruh rapid dulu. Rapid tuh yang cekrek di darah gitu kan, terus taruh di sampel, dan ternyata hasilnya itu adalah negatif. Setelah rapid baru periksa ke dokter, dan di sana itu dokternya udah pakai APD lah, sama susternya juga udah pakai APD. Awalnya kayak cek-cek biasa aja, cek di hidung, terus cek di mulut kayak gimana-gimana. Terus si dokternya itu bilang kalau ini tuh benar-benar nggak ada yang tahu, karena orang yang tanpa gejala aja juga udah positif gitu. Jadi bener-bener disaranin buat swab. Terus lumayan mahal lah swab itu, cuman ya udah deh. Sama mami kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Dan swab itu kayak katembat panjang dimasukin ke hidung, itu rasanya gimana gitu. Dan kalau di dokter ini udah masuk ke hidung, di maju mundur itu sampai dalam sini sih. Terus aku kayak ngerasa tuh aduh, bener-bener nggak kebayang deh, pokoknya kayak nafas dari mulut kayak gitu-gitu. Dan itu lebih lebih apa ya, lebih cepet, aslinya tuh lebih cepet. Dan dia dimasukin maju mundur selama beberapa detik, kayak bisa 5 sampai 10 detik kali ya. Udah gitu bukan cuma satu doang, tapi dua lubang hidung digituin. Maju maju mundur, abis itu baru di mulut juga. Gitu. Dan itu langsung kayak batuk. Dan itu sampai keluarin air mata. Ya pokoknya kalian bisa lihat lah di video-video lain kalau tentang swab-swab itu kayak gimana. Untuk harganya, yang rapid itu pertama adalah 150.000. Yang swab pertama itu lumayan mahal. Kayak sedih banget sih ngeliatnya, kayak itu harganya 2,8 juta. Gila, mahal banget. Terus belum lagi biaya administrasinya rumah sakit, yaitu 512.000. Jadi kalau misalnya di total 150 tambah 2,8 tambah 512 itu totalnya jadi 3.462.000. Tadinya tuh kayak aduh jangan deh Mi gitu, mahal. Terus kata mami ya udah nggak apa-apa gitu, padahal pendapatan juga lagi kurang karena pandemi ini kan. Cuman ya udah deh buat jaga-jaga gitu. Terus setelah itu baru dikasih resep obat dan lain-lain. Dan setelah swab pertama itu aku disuruh isolasi di rumah sampai hasilnya keluar. Kita nunggu hasilnya selama 2 sampai 3 hari. Dan tepatnya pada hari Senin 10 Agustus itu dikabarin di telepon, ternyata hasilnya negatif. Awalnya kayak aduh lega banget, ternyata negatif gitu, nggak terlalu berat. Soalnya kan nggak ada gejala-gejala lain selain ini doang kan. Cuman mami kayak masih aduh tapi kamu tetap jaga dulu deh gitu kan, karena masih ragu ini beneran negatif atau enggak. Dan besoknya hari Selasa tanggal 11 Agustus ditelepon lagi, ternyata si Iqbal positif gitu. Langsung panik deh, mami panik, papa panik, terus mama juga lumayan panik. Cuman kayak berusaha untuk santai karena untuk mengkalmkan masalah. Kalau aku sendiri sih pribadi
nggak terlalu panik, kayak oh ya udah santai aja dulu, kayak lebih ketenangin si maminya gitu loh. Kayak kalau misal aku ikutan panik, yang ada mami makin panik. Kalau mami makin panik, imunnya turun dan bakal gampang kena sama virus yang ada di aku gitu. Dan panik-paniknya aku tuh udah kelewat pas malam-malam pas swab. Aku mulai browsing tentang YouTube, kayak aduh gimana ya kalau misalnya beneran positif, gimana ya gejalanya, gimana ya isolasi di rumah, gimana ya kalau misalnya dibawa ke Wisma Atlet, atau gimana kalau misalnya dibawa ke rumah sakit rujukan. Itu aku udah browsing sehari setelah swab pertama, jadi aku nggak panik lagi tuh, nggak sampai nggak bisa tidur sih. Nah jadi paniknya udah lewat, terus semua panik. Dan ini adalah salah satu video yang dokter nelpon ke kita. Cek it out. Ya, saya udah dapat info bahwa memang setelah dilakukan swab tanggal hari Sabtu itu ternyata didapatkan hasil yang positif ya. Hasil yang positif ini tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Jadi memang begini prosedurnya. Jadi sambil menunggu, Iqbal kan mesti isolasi mandiri dengan terapi yang diteruskan, vitamin itu. Terus kan sambil isolasi mandiri ini, semua itu emang harus dilaporkan ke dinas kesehatan atau puskesmas. Nanti ada yang nelfon dari puskesmas. Yang tidak perlu khawatir adalah puskesmas itu nanti akan hubungi, jadi mereka akan nelfon dulu gimana keadaannya, gimana. Nah, mereka tuh akan begitu dulu. Iya, Gitu, akan kasih tahu. Oh, misalnya nggak ada keluhan atau apa. Nah, mereka tuh nanti ada polisi tersendiri. Apakah harus dirawat gimana? Terus kalau dirawat pun di mana? Misalnya seperti itu. Karena apa? Karena kalau sudah lewat mereka, atau misalnya deh, kalau misal dirawat di mana itu juga. Kalau dirawatnya di mana itu juga nanti kesepakatannya bisa juga dengan kesepakatan dengan ibu atau bapak juga gitu maksudnya. Jadi aduh saya ini nih kalau misal pun dirawat saya di situ di sini ya tempat memang rujukan COVID. Kalau nanti sudah dengan pihak puskesmas, jadi semua tuh ya udah biaya pemerintah jadinya, istilahnya begitu. Itu udah biaya pemerintah, di swab sekali lagi, pokoknya kayak seperti itulah ini perjalanannya. Tapi masalah dirawat atau gimana nanti mereka punya policy sendiri. Jadi puskesmas nanti akan telepon dulu, nanya keluhannya gimana sekarang gitu. Jadi bukannya abis ini terus disamperin kayak apa gitu, tuh nggak kayak begitu Bu, nggak kayak begitu. Dan kemungkinan memang yang udah kontak dengan dia dan apa ya kemungkinan memang akan diswab juga gitu, kemungkinannya sih begitu tracingnya. Dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Oke dok. Iqbal juga imunnya kalau saya lihat kan cukup bagus gitu, kebetulan saja lagi kena udah biasa aja, makan biasa, ini biasa gitu aja. Oke. Obat-obatan sih jalan-jalan terus. Iya. Nah setelah dari telepon itu baru deh mulai kata mami, udah kamu pokoknya tidur di atas aja gitu, nanti mami di bawah, terus makanan apa disiapin dari bawah gitu. Ya udah deh, jadi di atas itu ada ruangan yang nggak kepake, cuman ada kasurnya bisa ditidurin. Jadi dari situ mulai deh dilap-lap, disapu, dipel, sama dikasih spray untuk di kasurnya. Setelah itu udah deh hidupnya di atas terus, di atas. Terus makan nanti ngambil dari tangga, nanti mami siapin di tangga, mami panggil, terus nanti aku ambil sendiri dari tangga ke atas, makan di atas, kelar makan bawa turun lagi, dan gitu aja hidupnya. Terus disiapin teh isi lemon, disiapin jeruk. Dan pertama kali ini, for the first time in forever, pertama kali minum minyak kayu putih. Kayak gila, minyak kayu putih ternyata bisa diminum gitu, kayak teh tapi dimasukin minyak kayu putih. Karena katanya kalau minum teh sama minyak kayu putih lumayan ampuh buat ngilangin si virus corona ini gitu. Terus udah deh pokoknya rutin banget. Dan juga minum obat setiap hari, itu bener-bener rutin, nggak pernah ke skip pokoknya, karena disiapin. Kalau makan sendiri pasti nggak bakal rutin. Lalu sehari setelah aku dibilang positif, kan pihak rumah sakit tuh udah tektokan sama puskesmas daerah tempat tinggal aku.
Terus besoknya pihak puskesmas dari daerah aku bilang, ini saudara Iqbal ya gitu. Gimana kabarnya sekarang gitu. Kalau misalnya nggak ada gejala, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada gejala, kabarin nanti orang datang pokoknya. Tapi kan aku nggak ada gejala-gejala yang berat kan, jadi ya udah. Terus dari pihak sananya disaranin buat orang yang terkontak atau orang yang satu rumah sama aku untuk di swab, dan itu udah ditanggung sama pemerintah, jadi kita nggak bayar lagi. Nah, jadi ada mami aku sama sepupu aku yang di swab. Itu hari Senin tanggal 17 mereka swab ke puskesmas. Dan di sana tuh lumayan baik. Kakak-kakak yang pakai APD yang nge-swab kita tuh lumayan baik. Sampai aku bilang, "Kak, boleh video nggak?" Terus bilang, "Oh iya, boleh gitu." Terus aku videoin. Ini ada videonya sepupu aku di swab. Udah keluarin? Ngomong ya. Oke, buat sekali solusi. Udah. Ya, satu lagi. Aduh, sakit matanya. Mbak, boleh tolong kabarin nggak, Mbak? Boleh? Yuk, Mbak, foto. Orang tunggu. Iya. 1, 2, 3. Coba lihat dulu. Coba. Udah kelihatan bekasnya, Mbak. Dalamnya bersih kok. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Iya, makasih ya. Setelah itu aku datang juga ke puskesmas deket daerah aku. Awalnya tuh aku cuman kayak ngabarin doang kayak aku nggak tuh. Ini aku nih Iqbal lah kena positif corona gitu. Pas datang ternyata mereka udah tahu, terus bilang, "Oh, Iqbal ya, bentar ya," gitu. "Bentar apa?" gitu. Ternyata dia kasih surat pernyataan ke aku. Jadi isi suratnya adalah, selama masa observasi tidak ditemukan gejala dan tanda infeksi coronavirus, dan selanjutnya pada saat ini dinyatakan sehat. Terus aku kayak, "Hah? Ini beneran sehat gitu?" "Iya, jadi aku nggak usah swab lagi nih biar dinyatakan sehat." "Iya," kayak itu kata kakaknya. Terus aku bilang, "Tapi kok gitu sih?" gitu kan. Terus dia bilang, "Iya, soalnya ini peraturan baru dari Kemenkesnya, kalau misalnya dalam 10 hari setelah isolasi mandiri nggak ada gejala apa-apa lagi, berarti udah dinyatain sehat," gitu. Ya nggak tahu sih, kata kakaknya tuh kalau misalnya swab kedua lagi pemerintah nggak sanggup, soalnya lumayan mahal. Itu sih yang aku dapetin ya, nggak tahu sebenarnya gimana, cuma itu yang aku dapetin. Jadi ya udah deh gitu. Terus seneng tuh ngasih tau ke mami, ngasih tau ke papa. Cuman kata mami, kayaknya ini kurang deh, karena aku aja baru 9 hari gitu. Dan oh ya, selama isolasi ini udah lumayan balik rasanya sama bisa nyium bau, tapi dikit-dikit pelan-pelan gitu udah bisa gitu. Kata mami, pokoknya kamu isolasi dulu deh, masih isolasi, tunggu 1 minggu lagi gitu. Tapi bukan 1 minggu tapi 2 minggu ternyata. Udah deh 2 minggu lagi isolasi, masih di atas. Nah setelah 2 hari dari swab itu, baru deh dikabarin si mami sama sepupu, ternyata hasilnya negatif. Kayak alhamdulillah gitu, bener-bener negatif. Kayak untung deh nggak nularin, karena kan itu yang aku takutin kan ke mami. Dan selama aku positif corona gitu, dia nggak nunjukin gejala-gejala sih. Cuman kadang pasti manusia lah ya, bisa batuk, bisa bersin. Pas dia bersin atau batuk di bawah kayak corona nih kayak takut gitu. Nah mami tuh nganjurin lagi buat swab kedua. Akhirnya kita cari yang murah, lumayan murah nih, semurah-murahnya juga jutaan lah ya. Ada ternyata di Rumah Sakit Hermina. Swabnya itu sekitar 999.000. Gila, masih hafal. Dan akhirnya aku sama sepupu aku ke Rumah Sakit Hermina yang di Sunter untuk ngejalanin swab. Nih, ada videonya ya. Jangan di kamera ya, Pak ya. Ya gitu deh, dan sayang banget ternyata nggak bisa divideoin pas aku lagi nge-swabnya, jadi ya udah. Lalu kita tunggu selama 3 hari.
Nah, 3 hari, tepatnya tanggal 31 Agustus, hari Senin, hasil swabnya itu keluar. Dan ternyata, alhamdulillah, sudah negatif. Alhamdulillah negatif, dan aku bisa turun ke bawah, bisa hidup di bawah lagi, di lantai bawah lagi bersama dengan yang lain. Dan sepupu aku udah balik lagi, karena tadi pas aku positif, sepupu aku pindah dari rumah sini. Tahu tuh dia kemana. Kalau misalnya ditanya, gabut gak sih isolasi mandiri sendiri di rumah gitu? Kayak, mungkin kalau gabut apa ya? Gabut sih gabut, cuman nikmatin aja deh. Kayak, ya udahlah mau gimana lagi isolasi gitu. Terus, lumayan gabut sampai akhirnya aku minta cici aku buat daftarin aku Netflix. Nggak sih, sebenernya aku yang daftarin sendiri. Ngedaftar akun Netflix selama sebulan, biar aku bisa nonton deh. Biarin deh gitu kan. Cuman kan aku nggak bisa ke bank kan, karena aku corona, jadi aku nggak bisa keluar rumah. Akhirnya aku minta cici aku, Ci, transferin dong ini duit 40.000 buat bayar Netflix gitu. Ya udah, akhirnya ditransferin. Terus udah deh nonton film, nge-YouTube, searching. Dan kalau mau tahu aja, kalau kalian kan punya HP, kalau aku punya cutting board atau talenan. Dan talenan aku adalah rusak. Nih, lihat nih. Misalnya dinyalain. Udah kelar. Kayak nggak ada apa-apa lagi. Dan ini rusaknya tuh mati konyol gitu. Masa matinya kepentok pintu jadi mati begini, LCD-nya rusak. Ya udah deh. Ya udah, jadi hidupnya gitu aja deh, nggak ada HP, cuman adanya laptop, nonton YouTube, main kartu, paling ngobrol sama temen doang gitu. Cuman karena corona ini kan aku jadi overthinkingnya lumayan banyak gitu kan. Sedangkan kan kalau overthinking tuh bikin imun turun. Jadi aku kayak aduh gimana ya gitu. Biar nggak overthinking tuh gimana. Akhirnya aku minta teman-teman deket buat pasang foto mereka. Pokoknya ada nih. Jadi ini adalah support system aku selama aku corona. Bisa ada tulisan ini dari Cece. Iya. Terus sama foto-foto yang lainnya juga. Pokoknya gitu aja deh. Kalau misalnya dari tanggapan teman-teman yang aku kasih tahu, mereka benar-benar kaget, shock banget. Tapi mereka tuh kayak kesel gitu loh ke aku, kayak aku santai gitu kan, aku ngabarin, gue corona, gue hasilnya gini-gini gitu, gue positif, demi apa lu gitu, panik semua gitu. So iya, tapi aku santai aja gitu kan, gue bilang, gila lo ya, gue aja panik yang di sini, tapi lu yang kena malah santai-santai aja, gila ya lu bener-bener. Soalnya tuh panik aku tuh bener-bener udah kelewat, dan aku tuh yang aku khawatirin cuman buat mami doang, takutnya mami kena atau enggak orang yang lebih tua yang dekat sama aku tuh kena gitu. Makanya aku nggak terlalu panik, cuman lebih khawatirin ke yang lainnya aja gitu. Tapi emang paling bener tuh mestinya di rumah. Dan kalau misalnya nggak penting-penting banget, jangan keluar. Itu pesan aku sih. Kalau misalnya keluar, pakai masker. Padahal aku udah keluar juga pakai masker gitu kan. Tapi tetap aja kena. Jadi nggak ngejamin, semua itu nggak ngejamin. Tapi usahain banget untuk ngikutin protokol-protokol yang udah ada. Pakai masker, bawa hand sanitizer, tiap pulang langsung mandi di rumah, pokoknya semua baju tuh mesti dicuci gitu. Dan juga please jangan panik kalau misalnya kalian ada gejala atau apa, jangan langsung ini corona nih gitu kan. Langsung cek dulu aja, browsing di Google, kalau dampak ini gimana ya, yang aku rasain ini gimana ya gitu. Dan kalau misalnya mesti di swab, kalau bisa lapornya ke puskesmas dulu, ke puskesmas. Kayaknya mengalami gejala. Mungkin kalau puskesmas itu bisa pakai BPJS atau enggak dia lebih murah harganya lah ya. Kalau aku waktu itu emang disuruhnya ke klinik, jadi lumayan mahal banget. Oke, sekian video tentang pengalaman aku yang terpapar virus corona. Semoga dari video aku ini ada pelajaran yang diambil lah ya dari pengalaman aku, atau enggak ternyata begini ya, ternyata nggak seserem ini ya gitu. Dan semoga kalian tetap sehat, tetap jaga badan. Pokoknya kesehatan tuh fisik sama batin itu benar-benar harus kejaga. Kalau enggak nanti imunnya turun, terus kena deh demam. Nauzubillah min zalik, semoga enggak ya. Dan semoga virus corona ini cepet-cepet berakhir deh.
udah capek banget ya sama ini corona kayak. Kalau begitu, aku tutup dulu. Bye bye. Jangan lupa nonton video di sini,